Apa kata Nabi? Telah diperlihatkan kepadaku berbagai macam umat. Jadi umat-umat Nabi zaman dulu diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kata Nabi, aku melihat ada seorang Nabi yang mempunyai umat cuma 10 orang. Yang mempunyai umat kurang dari 10. Nabi nih, pengikutnya kurang dari 10, nggak sampai 10. Dan seorang Nabi lagi yang bersamanya 1 atau 2 orang pengikut saja. Jadi umatnya ada yang cuma 1, ada 2. Nah, umatnya Nabi ini ada yang kurang dari 10, ada yang cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang. Bahkan dikatakan, Nabi kita melihat ya, ada seorang Nabi yang tidak mempunyai pengikut, tidak punya umat sama sekali. Itu salah satunya Sam'un ya, Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi. Nanti di akhirat, nanti masuk surga dia bawa pedang. Tahu Sam'un ceritanya itu? Yang Lailatul Qadar tuh, Sam'un Al-Ghazi. Sakti, kebal. Cuman dipelesetin sama orang kita namanya Samson. Samson. Sebenarnya namanya Sam'un Al-Ghazi. Al-Ghazi karena dia lahir di Gaza, Palestina. Nanti dia datang di akhirat, maksudnya nanti masuk surga sendirian sambil bawa pedang. Nggak punya umat sama sekali. Nggak ada umatnya. Nggak punya pengikut. Lalu terlihatlah di atas kelompok besar. Jadi kata Nabi Muhammad, aku melihat ada kelompok umat yang sangat besar sekali. Aku pun bertanya, ini umatku kah? Lalu dikatakan, itu bukan umat engkau wahai Nabi Muhammad. Itu adalah umatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan, wahai Nabi Muhammad, lihatlah, pandanglah ke ufuk yang lain, sebelah yang lain. Ternyata aku melihat ada kelompok yang lebih besar lagi. Kemudian dikatakan lagi, coba lihat yang itu. Ternyata aku melihat kelompok itu sangat besar sekali, lebih besar dari kelompoknya umat Nabi Musa. Lalu dikatakan, wahai Nabi Muhammad, ini umat yang paling besar, yang mulai mengalahkan umatnya Nabi Musa, ini adalah umatmu. Umat engkau wahai Nabi Muhammad. Kemudian bersama yang begitu banyaknya, ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan tidak pernah disentuh oleh azab. Oh, bayangkan, kalau seandainya nih ya, umat Nabi Muhammad nanti di akhirat berjumlah umpama 1 triliun umpamanya ya. Dari 1 triliun itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya. Kira-kira kita masuk gak ya 70.000 itu? Berat rasanya ya. Kenapa? Karena sahabat itu aja jumlahnya 124.000. Yang masuk surga tanpa hisab 70.000. Sahabat saja jumlahnya 124.000. Tapi jangan berkecil hati. Ada yang mengatakan 70.000 ini maksudnya adalah 70.000 baris nih, 70.000 dari kanan ke kiri. Tuh 70.000. Kemudian ke belakang lagi 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa itu? Ya pokoknya segitu banyaknya. Nah, seperti itu. Ada juga yang mengatakan dari satu dari 70.000 itu, satunya itu adalah memiliki 70.000. Satu kan baris 1, 2, 3 sampai 70. Nah, satu barisan ini mempunyai 70.000. Baris kedua, ketiga 70.000, 70.000, ke kanan 70.000, ke kiri, ke belakang 70.000,
Dan setiap satu barisnya itu ada 70.000. Jadi ya berapa sudah itu? Banyak sekali. Dalam riwayat yang lain, ketika mungkin di sini disebutkan ya, nanti ya apa di sini atau tidak ya. Dalam riwayat yang lain Nabi melihat itu 70.000. Tapi Nabi sujud di hadapan Allah Ta'ala, gak bangun-bangun. Kata Allah Ta'ala, engkau mau apa wahai Nabi Muhammad? Kalau bahasa kitanya nih ya, kata Nabi Muhammad, ya Allah, masa cuma 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, sedangkan umatku ini paling banyak. Berapa persen aja itu? Lalu kata Allah, 70.000 lagi ku tambah, 70.000. Terus Nabi Muhammad gak bangun-bangun. Diraup, ibarat kata seraupan, malaikat itu seraupan ngambil nih. Udah lagi terhitung, udah tahu berapa jumlahnya tuh. Sampai kata Allah, begini aja sudah Nabi Muhammad. Dah terserah engkau dah, apa yang kau mau. Apa yang kau mau dah. Mau 70.000, mau 100.000, mau berapa miliar. Terserah engkau. Wala sawfa yu'tika fatarda. Dalam Al-Quran itu surah surah Ad-Duha. Maka Allah akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disujud. Allah nggak tega ngelihat Nabi Muhammad disujud, terus kepingin minta umatnya jangan 70.000 aja ya Allah. Kata Allah, aku tambah lagi 70.000. 70.000 kali 70.000. Nggak bangun juga Nabi Muhammad nih. Seraupan diambil, doak ya. Kalau bahasa kitanya ngambil beras bukan lagi berkilo, bertuyuk, wah. Tapi Nabi Muhammad tidak mau juga bangun dari sujudnya. Artinya Nabi Muhammad kepingin minta lagi. Agar kita umat Nabi Muhammad ini masuk surga tanpa hisab. Lalu kata Allah sudah, wala sawfa yu'tika fatarda. Dan sungguh diberikan kepada Nabi Muhammad apa yang Nabi Muhammad mau. Sampai engkau ridha wahai Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah mengatakan bangun sudah Nabi Muhammad, bangun dari sujudmu. Kau mau apa? Terserah dah, engkau mau apa? Ketika Allah mengatakan terserah kepada Nabi Muhammad, engkau mau apapun, maka Rasul pun bangun dari sujudnya. Nah, oleh karena itu kita yang banyak dosa ini masih bisa berkesempatan untuk masuk surga tanpa hisab itu. Masih bisa berkesempatan masuk surga tanpa hisab. Kalau Nabi yang lain tidak ada. Umat Nabi Muhammad saja. Nah, jadi ada kesempatan kita masuk surga tanpa hisab. Dengan apa ya catatan? Jangan mengerjakan dosa. Kalau kita mengerjakan dosa, cepat bertobat. Kerjakan perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh rasa cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu tuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan orang yang masuk surga tanpa hisab itu banyak contohnya. Orang yang hafal Quran masuk surga tanpa hisab. Hafal Quran dan mengamalkan isinya. Imamul adil, pemimpin yang jujur. Tajirul amin, pedagang yang amanah. Itu bisa masuk surga tanpa hisab. Dari mana tadi? Wala sawfa yu'tika fatarda. Nabi sungguh diberikan anugerah oleh Allah sampai Nabi ridha. Kata Allah, sudah engkau mau apa ya Rasulullah? Engkau mau apa ya Habibi, kekasihku, kata Allah Ta'ala. Mau berapapun kau masukkan umatmu ke surga tanpa hisab, silahkan. Aku ridha, kata Allah Ta'ala. Kalau engkau ridha, aku ridha juga. Setelah itu bangunlah Nabi dari sujudnya. Mudah-mudahan kita beratan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.